Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Salsade Oktaviani dengan NIM 25104100039. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa ya pembelajaran PPKN itu penting banget untuk kita pelajari sejak kita di sekolah dasar? Nah, sebenarnya melalui PPKN, kita itu bisa belajar menjadi warga negara yang baik, jujur, tanggung jawab, dan juga peduli dengan sesama. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang hakikat PPKN, teori pembelajaran PPKN, dan juga bagaimana sih guru itu bisa mengajarkan nilai-nilai PPKN melalui berbagai model, pendekatan, strategi, dan juga metode pembelajaran PPKN yang menarik dan menyenangkan. Baik, mungkin akan langsung saya jelaskan untuk hakikat PPKN di sini. Hakikat PPKN itu ada 3. Yang pertama itu hakikat sebagai proses, hakikat PPKN sebagai produk, hakikat PPKN sebagai sikap ilmiah, dan juga yang terakhir ada literasi PPKN. Baik, yang pertama itu hakikat PPKN sebagai proses. Di sini tuh menekankan pembentukan warga negara atau mungkin di sini tuh siswa yang paham hak, kewajiban, lalu cerdas, terampil, dan juga berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Lalu ada hakikat PPKN sebagai produk. Nah, di sini itu membentuk warga negara yang taat hukum, bermoral, lalu sadar politik, serta memiliki semangat pengabdian dan juga kesetiaan terhadap ideologi bangsa. Lalu ada hakikat PPKN sebagai sikap ilmiah. Nah, di sini itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, nasional, kreatif, dan juga tanggung jawab sosial mereka secara demokratis sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Lalu yang terakhir ada literasi PPKN. Di sini itu melatih kemandirian, kreativitas, dan juga inovasi belajar siswa agar mampu mengembangkan pengetahuan dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Nah, masuk pada materi yang kedua, yaitu teori dan implikasi dari PPKN. Nah, dalam pembelajaran PPKN, guru itu bisa menerapkan berbagai teori belajar untuk menumbuhkan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan kewarganegaraan. Nah, di sini ada beberapa teori. Yang pertama itu ada teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini itu berfokus pada pembentukan perilaku melalui stimulus dan juga respon. Implikasinya di sini guru itu bisa memberi penguatan positif seperti pujian ataupun penghargaan saat siswa sedang menunjukkan sikap disiplin dan juga tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Lalu yang kedua ada teori kognitif. Nah, dalam teori ini itu menekankan proses berpikir dan juga pemahaman konsep. Nah, implikasinya adalah guru bisa membantu siswa memahami makna dari nilai-nilai Pancasila dan juga norma sosial melalui bisa peta konsep, tanya jawab, ataupun studi kasus. Lalu, yang ketiga ada teori konstruktivistik. Nah, di sini itu siswa bisa membangun sendiri pengetahuannya melalui bisa pengalaman ataupun interaksi sosial. Implikasinya di sini itu guru bisa memfasilitasi diskusi kelompok, dan juga proyek sosial agar siswa itu dapat menemukan dan menerapkan nilai-nilai kebersamaan secara nyata. Lalu selanjutnya ada teori humanistik. Nah, dalam teori humanistik di sini itu menekankan pada pengembangan potensi kepribadian dan juga nilai kemanusiaan siswa. Implikasinya di sini itu guru bisa menciptakan suasana belajar yang hangat, juga menghargai perbedaan, serta menumbuhkan rasa empati dan juga kesadaran moral dari siswa. Nah, selanjutnya itu ada teori sosial Bandura. Nah, di sini itu belajar terjadi melalui pengamatan dan juga peniruan terhadap model. Implikasinya di sini tuh guru yang bisa menjadi modelnya atau menjadi teladan dalam bersikap jujur, adil, demokratis, dan lain sebagainya sehingga siswa di sini dapat meniru perilaku positif tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Jadi guru PPKN itu perlu menggabungkan pembiasaan, pemodelan, diskusi reflektif, serta pembelajaran berbasis pengalaman agar siswa itu tidak hanya tahu nilai-nilai Pancasila, tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata mereka. Nah, masuk pada pembahasan kita yang ketiga, yaitu di sini kita akan membahas bagaimana sih guru PPKN di sekolah dasar itu dapat merancang pembelajaran yang menarik, bermakna, dan juga membentuk karakter siswa melalui 4 komponen penting. Apa itu? Yang pertama, model, yang kedua pendekatan, yang ketiga strategi, dan juga yang keempat, metode pembelajaran. Baik, model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu adalah sebuah kerangka atau pola yang menjadi pedoman untuk guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam PPKN sendiri, model yang sering digunakan itu ada beberapa. Yang pertama, itu ada project based learning. Nah, project based learning di sini tuh adalah untuk mengajak siswa membuat proyek nyata. Contohnya, kampanye kebersihan sekolah. Nah, selanjutnya ada problem based learning. Nah, di sini tuh melatih siswa untuk memecahkan masalah sosial di lingkungan sekitar. Kenapa sosial di lingkungan sekitar? Itu karena nanti agar siswa itu dapat mengetahui apa sih isu-isu sosial yang ada di sekitar mereka. Lalu selanjutnya ada cooperative learning. Nah, di sini itu untuk menumbuhkan kerjasama, tanggung jawab, dan juga toleransi antar teman. Nah, model-model yang tadi saya sebutkan itu membantu siswa untuk belajar secara aktif sekaligus menanamkan nilai-nilai Pancasila. Lalu masuk pada pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran PPKN ini tuh umumnya bersifat student center. Sebenarnya bukan hanya di pembelajaran PPKN ya. Tetapi di sini pembelajaran PPKN itu juga bersifat student center, yaitu berpusat pada siswa. Nah, guru berperan sebagai fasilitator ya, bukan satu-satunya sumber pengetahuan tapi. Nah, pendekatan ini tuh bisa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, rasa ingin tahu, dan kesadaran moral sejak dini. Lalu lanjut untuk strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran di sini adalah langkah sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru. Nah, dalam pembelajaran PPKN, guru itu bisa menggunakan strategi penguatan karakter melalui beberapa kegiatan. Contohnya diskusi, lalu ada simulasi musyawarah, studi kasus, refleksi, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya agar siswa itu tidak hanya tahu nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga mau mengamalkannya atau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, masuk pada metode pembelajaran. Di sini, metode pembelajaran itu adalah cara praktis yang digunakan oleh guru saat mengajar kepada siswa. Nah, metode yang sering digunakan dalam PPKN, yaitu yang sering kita jumpai, itu antara lain adalah ceramah interaktif, tanya jawab, role play, debat, dan juga bercerita tentang nilai moral. Nah, dengan metode yang variatif, pembelajaran itu bisa menjadi lebih hidup dan menjadi lebih menyenangkan untuk siswa. Jadi dengan menggabungkan model, pendekatan, strategi, dan juga metode yang tepat, pembelajaran PPKN di SD itu dapat menumbuhkan karakter warga negara yang cerdas, beretika, dan berjiwa Pancasila. Nah, jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan pembelajaran PPKN di sekolah dasar itu sangat bergantung ya pada bagaimana sih guru memilih dan memadukan model, pendekatan, strategi, serta metode yang tepat. Dengan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan juga menyenangkan, siswa itu bukan hanya memahami nilai-nilai dari PPKN, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, mungkin sekian dari penjelasan atau pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.